Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1037 yang akan mengungkap sosok legenda yang membuat pemerintah dunia ketakutan. Kita mulai dengan cover story. Cover story kali ini memperlihatkan kondisi Jerma Doublesix. Setelah berhasil kabur dari wilayah Big Mom, Judge sedang membayangkan sesuatu sambil menatap dinding kastilnya. Sedangkan Ichiji dan Raizu juga duduk bersama ayahnya. Nah, One Piece chapter 1037 dimulai dengan memperlihatkan kondisi terkini ibu kota bunga. Terlihat orang-orang masih menikmati festival api dan masih belum menyadari bahaya sedang mengintai mereka saat ini. Meskipun festival api akan segera berakhir. Beberapa anak dan orang dewasa menuliskan keinginan di atas lentera kertas yang terbang untuk mengirimkan kepada leluhur mereka dan mengabulkan keinginan mereka. Lalu, scene berpindah pada kejadian di atas kastil Onigashima. Pertarungan antara Luffy versus Kaido untuk saat ini berhenti sejenak. Luffy terkejut melihat Kaido yang kembali ke bentuk manusianya karena Kaido telah mendapatkan satu botol sake dan dengan tenangnya meminum sake tersebut. Lalu, Luffy yang marah mempertanyakan kepada Kaido mengapa ia minum sake. Kaido menjelaskan jika saat ini ia sedang bersenang-senang dan hari ini adalah festival api di ibu kota bunga. Begitu pula di Onigashima, meskipun telah dirusak oleh Luffy. Dalam perbincangan itu, Kaido mulai menangis, tertawa, dan marah. Luffy yang tidak mau bertele-tele langsung menyerang Kaido. Tetapi Kaido melompat kembali saat dia tertawa dan menghindari serangan dengan teknik baru yaitu jurus mabuk. Kaido berubah ke dalam bentuk hybridnya dan menggunakan gaya bertarung baru. Serangan Kaido begitu kuat hingga orang-orang melihat bagaimana bagian atap runtuh dan Luffy mendapatkan pukulan telak di dahinya. Lalu Kaido berubah ke dalam bentuk naga. Sebuah kotak teks memberitahu kepada kita bahwa Kaido masuk dalam mode mabuk sedih. Setelah itu, Luffy bangun dan berlari menuju Kaido. Sebelum Luffy menyerang, Kaido terlebih dahulu menyerangnya. Namun Luffy berhasil membelokkan serangan Kaido. Lalu ia berubah lagi ke dalam bentuk hybrid dan mulai menangis tak terkendali. Kotak teks lain memberitahu kepada kita bahwa Kaido sekarang berada dalam mode mabuk menangis. Kaido mencoba menyerang Luffy dengan Reime Hike. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Luffy melompat dan menghindari serangan tersebut. Luffy bersandar di atas Kadabo untuk mendorong dirinya ke arah Kaido. Dan dalam halaman ganda yang mengesankan, dia memukul dagu Kaido dengan tendangan yang kuat menggunakan kaki kirinya. Serangan tersebut sangatlah dahsyat hingga memunculkan cahaya hitam. Tapi Kaido tidak menyerah dan berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido yang masih menangis menyeret Luffy ke arahnya dengan ekornya dan mereka berdua bertabrakan. Efek tabrakan itu dampaknya sangat besar dan banyak cahaya hitam keluar dari sana. Tapi kepala Luffy dan Kaido tidak menyentuh. Luffy harus terpental karena haki yang dimiliki Kaido jauh lebih dahsyat. Namun tiba-tiba Kaido marah dan menjadi sangat agresif. Kemudian dia menyerang Luffy dengan semburan api. Sebuah kotak teks baru memberitahu kepada kita bahwa Kaido sekarang berada dalam mode mabuk amarah. Luffy kembali menyerang Kaido tepat sebelum memukulnya. Luffy melihat bahwa Kaido mulai memutar-mutar Kadabonya hingga membentuk sebuah lingkaran. Di halaman ganda lainnya, Luffy dan Kaido sama-sama mengadu kekuatan mereka. Luffy menyerang Kaido dengan banyak pukulan yang dilapisi haki raja. Sedangkan serangan balik Kaido dengan mengayunkan Kadabonya dan menahan pukulan Luffy. Meskipun kedua serangan itu terlihat sangat sengit, namun kali ini Luffy dan Kaido berhasil saling memukul. Nah, Luffy berhasil menghentikan Kadabo Kaido dengan tangan kirinya. Kemudian ia memukul perut Kaido dengan tendangan yang sangat kuat. Efek serangan itu membuat Kaido sampai pingsan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Scene lalu beralih memperlihatkan para petinggi pemerintah dunia yaitu Gorosei sedang membahas sesuatu.
Gorosei pertama menyebutkan jika tahun ini Reverie sepertinya dikutuk. Lalu Gorosei kedua berkata, lupakan masalah itu dulu. Kita pikirkan dulu masalah Wano Kuni. Tanpa diduga, perang di sana bisa sampai sejauh itu. Gorosei ketiga juga berkata, ini saatnya kita bertindak. Nico Robin harus ditangkap sekarang juga. Orang itu harus dihapuskan dari dunia ini karena membahayakan pemerintah dunia. Nah, sedangkan di Laut Wano, beberapa dari agen pemerintah dunia terlihat begitu kaget. Mereka berkata, ada yang muncul, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa besar. Namun entahlah, sepertinya itu sebuah pulau. Nah, salah satu Gorosei yang mendapatkan informasi soal buah iblis legendaris berkata, hal itu tidak mungkin, itu mustahil. Bahkan untuk kita sekalipun, buah iblis itu adalah legenda. Selama ribuan tahun, buah iblis itu belum terbangun satu kali pun. Gorosei lain berkata, kalau begitu, kenapa pemerintah dunia berusaha sekuat tenaga mengubah nama buah itu? Nah, Shin kembali memperlihatkan suasana lautan Wano Kuni. Di panel terakhir chapter ini, mulai memperlihatkan apa yang dilihat oleh agen pemerintah dunia. Bayangan raksasa itu adalah gajah Zunisa. Gajah raksasa yang membawa Pulau Zou di punggungnya. Zunisa berada tepat di belakang armada pemerintah dunia yang nampak makin panik. Lalu chapter ini ditutup dengan perkataan salah satu Gorosei yang masih membahas tentang buah iblis. Alasannya karena mereka ingin menghilangkan nama buah iblis itu dari sejarah. Oke, sebelum menutup spoiler kali ini, kami meminta maaf kepada para nakama yang menonton video spoiler kami sebelumnya yang menyebutkan jika Garp, Koby, dan Fujitora menuju ke negeri Wano. Rupanya sumber yang kami dapatkan tidaklah valid dan informasi itu tidaklah benar. Untuk kedepannya, kami akan lebih menyaring informasi yang tim anime Haki dapatkan. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan review kami pada video selanjutnya.